Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Melters, balik lagi di Hotspot. Hospital Zone Podcast. Yeay. Balik lagi nih dok di another segment of Ngabuburit Sehat. Terus Tapi kali ini kita cuma bertiga aja ya. hari ini kita full of women. Betul. Ya, Empowering. biar ada sedikit fresh new air lah ya. Benar gitu. banget. Oke, nah jadi hari ini kita mau bahas yang berkaitan banget nih, terutama soal tentang perempuan ya, tentang glowing. Gimana sih caranya kita supaya bisa terlihat glowing, dok? Terutama kan udah mau lebaran ya, Menjelang hari gitu. raya ya, pasti Yes. semua orang pengennya wah gitu kan. Pengennya yang pengennya yang terbaik, pengen kelihatan Betul banget. cantik, shining, shimmering, splendid. Bener. Oke, jadi hari ini kita mau sharing-sharing nih teman-teman, tips and trick apa kira-kira yang mungkin bisa bantu teman-teman di rumah supaya mempersiapkan nih pas lagi lebaran nanti untuk tampil yang terbaik. Maksimal lah ya dok ya. Betul. Bener banget. Oke deh, langsung mulai aja kali dok ya. Boleh. Oke, kan kalau kita ngomongin glowing berarti kan kita ngomongin tentang kulit ya dok ya, Benar. skin gitu. Sebenarnya tips and trick apa sih dok yang bisa kita lakukan supaya kelihatan glowing, dari mulai mungkin apakah ada makanan tertentu atau mungkin ada produk tertentu tuh, gimana sih dok? Jadi untuk glowing secara kulit kita, specifically muka kita kali ya. Yep. Nah itu dimana kan bulan puasa ini kita kan puasa, Bener. dimana kita pasti nggak minum dong. Tuh. Nah nggak minum berarti dehidrasi. Dehidrasi. Di dalam tubuh kita aja dehidrasi, apalagi kulit Di kulit. kita ya kan. Makin kering ya dok Makin jadinya ya. kering, makin kusam ya kan. Bener. Nah oleh karena itu yang pentingnya pas sahur dan pas buka penting banget untuk minum air putih dengan Hidrasi. target dalam sehari itu 2 liter. Jadi 2 sekitar liter. 8 Gelas gelas ya. kalau nggak salah ya. Oke, dicatat tuh ya guys, 2 liter. Selain itu sih mulai dari skincare-nya kita, Oke. dan harusnya dan berharap kita tuh udah mulai skincare dari jauh hari. Iya. Karena nggak bisa instan ya Iya, kalau kayak iya, gitu ya iya. dok. Gitu kan. Yang paling pertama itu yang penting banget adalah cuci muka. Benar. Apalagi kita dengan pekerjaan kita Iya. di mana kita paparan bakteri, asap, itu kita cuci muka dengan pencuci muka yang tepat untuk wajah kita. Kan ada yang sensitif, sangat sensitif skin, kulit kering atau kulit berminyak kan. Jadi perlu tahu juga ya tipe tahu. kulit kita tuh Betul, sebenarnya apa Benar. gitu. Nah selain itu pas cuci muka juga kita harus make sure kita bersih makeup kita, karena kan kita kan cewek-cewek pada Iya, suka iya, makeup iya. nih. Jadi carilah penghapus makeup yang benar juga untuk kulit kita. Oh jadi sebelum kita cuci muka kalau misalnya pakai makeup dibersihin Iya. dulu dok, nggak boleh langsung Iya. Iya, cuci karena muka ya? kalau sekedar cuci muka doang pasti nggak keangkat semua. Oke, Atau ada yang namanya double cleanse gak sih? Nah, Jadi Oh, kayak double cleanse. Nah, jadi kalau double cleanse itu kalau misalnya kita pakai makeup, ada kan yang sebelum cuci muka tuh ada pembersih khusus buat makeupnya Makeupnya. dulu. Nanti setelah pembersih makeup baru pakai cuci muka. Itu yang Oke. disebut dengan double cleanse. Jadi 2 kali ya dok Bener. pembersihannya ya, Iya. biasanya supaya orang tuh namanya cleansing balm gitu Bener, kan. bener. atau mungkin kalau yang nggak punya cleansing balm bisa pakai minyak sih, kayak minyak zaitun Bener, or bener. Kayak virgin baby coconut oil oil gitu. gitu, pokoknya yang oil base ya Bener, dok, bener. karena kalau buat ngapus makeup itu terutama pakai yang minyak Iya. daripada yang cuma Iya. pakai air aja gitu. Nah, selain itu pentingnya eksfoliasi. Eksfoliasi kita bisa menggunakan produk-produk yang konten alpha atau beta hydroxy acid ya kalau nggak salah. Oh yang AHA, AHA, BHA itu ya. BHA. Oke. Nah itu tuh untuk mengangkat kuman-kuman Kotoran-kotoran lah ya, biasanya. lapisan-lapisan kulit yang udah
bisa Yang udah stuck dieksfoliasi gitu, ya. iya. Sebetulnya Bisa kalau eksfoliasi gitu berapa banyak sih dok bolehnya dalam seminggu? Setahu aku kayak nggak boleh sering-sering Enggak, gitu jangan nggak sih? sering-sering, nanti itu bikin kulit kita lebih kasar. Oke, Benar, oke. benar. Kalau aku sih 2 kali seminggu sih. Benar, aku juga sama sih, biasanya 2 kali seminggu. Dan itu juga jangan pernah disamain, karena kan ada banyak orang yang mungkin cari tahu di internet, oh bisa nih bersihin pakai gula, pakai apa. Itu juga Jangan perlu diperhatikan karena kulit kita tuh sensitif juga kan, Yep. lapisannya juga tipis, berbeda dengan kulit yang ada di tubuh kita. Ah. Jadi itu nggak bisa disamain Benar. gitu. Jadi memang harus pakai yang exfoliation khusus Benar. untuk yang di wajah ya. Mm-mm. Gitu teman-teman. Jadi tadi selain kita double cleansing, boleh pakai Exfoliate. eksfoliasi juga ya 2 kali seminggu. Dan perlu digarisbawahin nggak boleh asal pakai scrub Benar. atau yang kasar-kasar aja nih kita Benar, pakai gitu ya, iya. karena itu bakal efeknya justru malah jelek buat kulit. Benar gitu. banget. Terus Nah, apalagi dok? selain itu ada pelembab, bukan hanya kulit, Oke. bukan hanya badan kita Badan doang ya. ya. Iya. Muka perlu nih. Kalau pelembab sih tergantung wajah kita juga. Jadi kita harus tahu apakah kulit kita kering atau oily gitu kan. Kalau aku sih kering, jadi aku carinya pelembab yang khusus untuk kulit Kulit sensitif kering. sama kulit kering gitu. Oke. Benar sih, kalau aku juga pakai, kan aku berminyak, aku juga pakainya lebih yang khusus untuk itu karena kan tipe kulit itu juga bakal menentukan apa ya, produksi kelenjar minyak kita kan ya dok Benar, ya. benar, Kalau benar. misalnya dia semakin kering berarti kelenjar minyaknya semakin jarang ngeluarin minyak gitu ya. Sedangkan kalau yang oily ya berarti semakin banyak lah dia ngeluarkan si minyaknya itu ya. Makanya pentingnya kita pakai moisturizer atau pelembab yang apa ya namanya, yang khusus Tepat. sesuai dengan tipe kulit itu, Benar. karena bisa menyesuaikan dengan kondisi dari si kelenjar minyak yang ada di Mm-mm. wajah kita gitu. Benar-benar. Terus oke, udah double cleansing Cleansing. udah, terus Eksfoliasi eksfoliasi tadi udah, udah, pelembab pelembab udah. udah. Kalau misalnya yang kayak serum-serum gitu sebenarnya gimana sih dok, atau krim? Kalau serum tuh sebenarnya kan itu kan istilahnya kayak tambahan gitu Mm-mm. kan. Itu tuh juga baik sih, tapi itu kembali lagi ke kebutuhan kulitnya masing-masing. Lebih kayak suplementasi nggak sih? Bener, Oh, kayak cuma istilahnya tambahan vitamin ya. tambahan. Oke, oke. Tapi ya boleh juga dipakai, itu juga bagus banget. Tapi ketahui juga apa yang kamu butuhin. Dan Dan yang paling cocok di wajah. iya, yang paling penting adalah yang cocok di wajah. Oke. Jadi sebenarnya intinya untuk kesehatan kulit sendiri yang krusial banget itu cuma tadi ya, pembersih muka ya, cleansing, Pelembab. terus pelembab sama eksfoliasi Iya. berarti ya. Dan sunscreen. Sunscreen Oh iya, Itu penting sering banget. banget Betul. dilupain. Soalnya aku betul. suka lupa. Jadi penting itu. Betul ya. Walaupun misalnya kita di dalam ruangan, kan kita dekat jendela nih. Oke. Pasti kan kena sinar UV. Untuk menghambatnya, itu kita harus pakai sunscreen. Dan mungkin orang-orang juga mikirnya oh sunscreen tuh karena namanya sunscreen jadi cuma buat di luar aja. Tapi kalau misalnya kita lagi di komputer itu kan Iya, juga ada sama ya, radiasi iya, juga jadi ya. ya pakai aja gitu nggak apa-apa. Dan reapply-nya gimana? Kalau reapply tuh biasanya tuh 2 kali ya? heeh, ada per jamnya, tapi biasanya sih kalau aku jarang reapply juga sih. Tapi biasanya tuh harusnya males 2 ya. kali Dua ya. kali kan, gue juga sekali sih. Gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya jangan diikutin kalau Benar. kayak gini ya guys. Kalau misal kalian punya waktu lebih, apalagi kamu udah ada sunscreennya, mendingan reapply ya Benar, dok, karena benar banget sih itu jadi salah satu skincare step yang sering Sering banget kita lupa. kelewat. Padahal Iya. kita tinggal di Indonesia. Bener. Yang Dimana terik mataharinya, matahari Say. keringan ya kan. Nah itu penting banget dan harus dimulai di usia sedini mungkin ya dok sebenarnya ya. Kalau misalnya kayak remaja-remaja gitu udah boleh? Boleh ya? Sunscreen. Oke. Malah dianjurkan. Oke, nah itu juga jadi take home notes ya buat melters di rumah. Tadi Yes. selain kita ulang lagi ya, udah cleansing, double cleansing, kemudian ada Exfoliate, eksfoliasi, ada moisturize. pelembab, sunscreen, Screen. ya itu yang apa namanya, core skincare yang bisa Utama- nih, yang iya, basicnya yang lah ya, basic, utamanya. iya. yang bisa bikin kulit kita sehat, kulit kita kelihatan Terawat, terjaga, tuh. ya. Dan yang pasti kalau udah terawat kayak gitu kan udah pasti akan glowing dong ya Iya, gitu. Benar banget. Nah tadi kan kita udah ngomongin nih semuanya soal skincare. Oke. Kalau
yang dari dalamnya gimana dok? Misalnya kayak apakah ada makanan tertentu gitu yang bisa buat boost up skin kita atau sebenarnya ada nggak sih yang kayak gitu? Sebenarnya banyak sih, kalau yang tadi udah dipaparin sama Jihan juga, yang paling penting adalah hidrasi. Oke. Itu dulu kunci Ah, ya. utamanya. Dan kalau bisa makan makanan yang mengandung banyak mineral, terus yang Antioksidan, antioksidan, Hmm. dari buah-buahan, sayur-sayuran. sayuran. Terus hindari makanan-makanan yang mungkin kita tahu kalau misalnya kamu jerawatan, coba deh hindarin Hindari makan yang berlemak atau makanan berlemak, berminyak, katanya Junk gitu kacang-kacang, kan. food dairy Iya. gitu-gitu gitu-gitu. ya. Jadi banyakin makan sayur, buah, hidrasi, dan kurang-kurangin makan yang tadi tuh berminyak, berlemak, kacang-kacangan, karena apalagi kalau yang kulitnya Sensitif sensitif dan banget. cenderung jerawatan. Jadi nggak cuma skincare dari luar tapi emang dari dalamnya kita Benar. harus merhatiin apa yang kita masukin ke dalam tubuh ya, Mm, karena itu berefek juga buat nanti Iya. di kulit kita. Gitu. Selain benar. makanan sih juga minum-minuman. Kan kita tadi bahas kalau misalnya air putih kita harus banyak banget. Mhm. Kita juga harus hindari kafein. Karena kan kafein kan diuretik di mana Semakin dehidrasi. Ah pipis ya, semakin banyak Ya kan? cairannya makin keluar, makin dehidrasi, dehidrasi. kulit juga makin kering Nah, ya. iya. Nih udah nih ngomong yang apa kita konsumsi. Selain itu juga tidur tuh paling penting. Oh iya benar banget. Tidur guys. Walaupun susah banget karena kita sahur, pola Bener. tidur kita udah hancur kan. Dark circle udah bermunculan. Dark circle gue udah gede gini gitu kan. Concealer udah nggak bisa menutupi. Udah concealer apapun kayaknya memang udah gak bisa Iya, deh gue juga gitu. gak bisa sih. Nah, jadi pentingnya tidur kenapa itu untuk kita istirahat. Dan di mana istirahat memang kulit kita bakal lebih cerah, ya kan? Bantu regenerasi sel juga kali ya Benar, dok benar, ya. benar, Dan benar. soalnya kan tubuh kita juga harus proses istirahatnya, mereka harus juga istirahat kayak kita. Masa mau Iya. 24 jam kerja terus ya, gitu Jangan kan, lupa nggak dong, mungkin. Say. Iya, iya, benar banget. Oke, jadi itu penting banget tuh teman-teman, selain kita tadi udah perhatikan skincare, makanan, minuman, Minuman. pola hidup juga Iya. termasuk ya. Tadi salah satu dengan tidur yang cukup itu kita nggak perlu kita nggak bisa anggap remeh ya hal kayak Benar. gitu. Oke deh. Nah, kalau misalnya mungkin di pertanyaan terakhir sih dok, kayak konsultasi misalnya entah ke dokter spesialis kulit atau mungkin ke dokter kecantikan itu sebenarnya sepenting apa, dan kalaupun mau apa sih yang bisa dilakukan gitu saat kita konsultasi ke mereka? Kalau kepentingan dan kebutuhan orang kan pasti beda-beda. Mhm. Kayak orang mungkin maunya instan, yang cepat. Bisa aja langsung konsultasi ke dokter kecantikan, terus dilakuin mungkin facial atau banyak lah laser segala macam. Tapi itu balik lagi sih ke masing-masing, dan itu juga kembali ke kondisi kulit kita dari awal. Makanya dibilang dari awal tuh jangan sampai kita tuh meremehkan kulit kita sendiri gitu loh. Maksudnya Perawatan kulit kita. iya, jadi yang penting kita rawat dari dalam, Iya. kita makannya, minumnya tadi. Karena yang sisanya itu tuh dikonsultasiin juga, itu last step maybe ya, kayak terakhir lah gitu. Jadi nggak dijadikan fokus utama justru ya Benar, dok ya. benar. Itu bisa jadi tambahan aja mungkin ya. Karena lebih baik kita mengatur dan prevent itu dibandingkan saat udah keperluan ke dokter dan untuk malah mengobati yang udah jelek gitu ya dok ya. Mendingan saat kita belum kenapa-napa nih, masih bagus-bagus aja, kita maintain dengan Benar, kita tadi rawat dulu kan tuh, ya. kita pakai step-step Iya. yang tadi, pakai tips and trick yang tadi. Jadi diharapkan nggak ada perlu-perlu tuh kita harus konsultasi atau gimana. Tapi balik lagi ya teman-teman, kalau memang misalnya kalian punya underlying disease tertentu, misalnya ada kondisi kulit tertentu yang memang kalian rasa Membutuhkan perlu ya untuk untuk dikonsultasikan, konsultasikan, silahkan gitu, boleh banget, dan sangat disarankan untuk konsultasi ke dokter kulit dibandingkan dengan kita search sendiri ya kan, Benar. dengan kita nggak Nggak bakal tahu selesai gitu. juga. Daripada nanti malah semakin, mohon maaf, semakin bobrok gimana gitu kan. Iya. Jangan sampai udah mau deket-deket lebaran malah timbul masalah Iya. baru gitu kan ya.
Oke deh, jadi mungkin segitu dulu ya Dok Iya, ya. kayaknya. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Aku Dokter Safira, Dokter Bianca, Dokter Jihan. kita pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa di like, like, kemudian subscribe, Dan share, dan komen komen. ya. Iya, Dadah. bye.